Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RPL akan menjelaskan tentang konsep perancangan database dalam pengembangan proyek website entertainment FineFun. Next. Nah, yang pertama ada saya Brondetullah dengan NIM 22051214021. Kemudian saya Awanisa Prayoga dengan NIM 220512140111. Saya Audrina Zira Rahmaniasari dengan NIM 220512114033. Ada saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410. Saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 220512140818. Next. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang dalam pengembangan proyek website entertainment FineFun. Desain database memiliki peran sentral yang memastikan pengelolaan informasi yang kompleks dan beragam dengan efisien. Platform ini memperkenalkan berbagai jenis konten hiburan seperti video dan musik yang memerlukan manajemen data yang cermat untuk menyajikan rekomendasi yang relevan kepada pengguna. Desain database harus memungkinkan sistem untuk mengumpulkan dan menganalisis preferensi pengguna, memfasilitasi personalisasi rekomendasi konten. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek website hiburan FineFun adalah untuk menciptakan platform online di mana pengguna dapat menemukan dan berbagai pengalaman hiburan seperti konser, tunjukkan teater, dan pameran seni dan lainnya. FineFun berusaha untuk membuat hiburan lebih mudah diakses bagi semua orang, terlepas dari lokasi atau latar belakang mereka. Next. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari FineFun mencakup pilihan hiburan yang lebih luas bagi pengguna. Kemudian dalam mencari acara yang disukai menjadi bagian dari komunitas yang berbagi minat yang sama, mendukung seniman lokal dengan memberikan platform bagi mereka untuk mempromosikan acara mereka dan menikmati pengalaman pengguna yang memuaskan berkat desain website yang intuitif dan responsif. Next. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu ada konsep perancangan database, kemudian ada pengertian ERD, pengertian CDM, dan pengertian PDM. Next. Oke. Di sini yaitu ada konsep perancangan database. Aplikasi FinFun adalah platform yang digunakan untuk menghubungkan orang yang mencari modal dengan sponsor. Desain basis data dalam konteks ini adalah struktur data yang memungkinkan aplikasi tersebut beroperasi secara efisien dan efektif. Yang pertama yaitu entitas utama, pengguna tabel. Tabel pengguna berisi informasi tentang orang-orang yang menggunakan aplikasi ini, termasuk ID pengguna, nama, alamat email, kata sandi, dan informasi kontak. Kemudian proyek. Entitas ini mencatat setiap proses yang dibuat oleh pengguna, termasuk informasi seperti nama proyek, deskripsi, tujuan pendanaan, target pendanaan, serta tanggal mulai dan berakhir proyek. Next. Kemudian yaitu kontribusi, ini adalah entitas yang mencatat kontribusi setiap pengguna pada proyek tertentu. Ini mencakup informasi tentang pengguna yang berkontribusi, proyek yang menerima donasi, jumlah donasi, dan tanggal donasi. Kemudian yang kedua, hubungan antar entitas. Hubungan antar pengguna dan proyek satu ke banyak. Artinya, pengguna dapat memiliki banyak proyek, namun setiap proyek dimiliki oleh satu pengguna. Kemudian yaitu hubungan antara pengguna dan kontribusi adalah satu ke banyak. Artinya, satu pengguna dapat memberikan banyak kontribusi. Lalu hubungan antara proyek dan kontribusi bersifat satu ke banyak, yang berarti setiap proyek dapat menerima banyak kontribusi. Next. Yang ketiga yaitu atribut tambahan. Atribut tambahan seperti status proyek dan kategori proyek dapat digunakan untuk melacak status proyek, misalnya aktif, berhasil, gagal, dan mengkategorikan proyek ke dalam kategori tertentu, misalnya kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup. Kemudian yang keempat yaitu keamanan tambahan. Itu memastikan langkah-langkah keamanan seperti autentikasi yang kuat dan enkripsi data sensitif seperti kata sandi pengguna.
diterapkan untuk melindungi data pengguna dari akses tidak sah. Next. Yang kelima yaitu indeks. Indeks ini menerapkan indeks ke kolom yang biasa digunakan dalam penelusuran seperti ID proyek atau ID pengguna untuk meningkatkan performa penelusuran data. Lalu yang keenam yaitu backup dan pulihkan. Melakukan backup data secara berkala dan merencanakan strategi pemulihan data jika terjadi kegagalan sistem untuk menghindari kehilangan data yang tidak diinginkan. Lalu yang ketujuh, siapkan diagram, yaitu membuat tabel dalam database yang mewakili entitas-entitas kunci dan menjelaskan hubungan di antara entitas-entitas tersebut. Next. Yang kedelapan yaitu pertimbangan kinerja, merancang database agar mampu menangani data dalam jumlah besar dan permintaan pengguna yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja. Lalu yang kesembilan, pemantauan dan pemeliharaan, menjadwalkan tugas pemeliharaan berkala seperti membersihkan data yang tidak diperlukan lagi atau memperbarui indeks untuk menjaga kinerja dan akurasi database. Lalu yang ke-10, profil, mendokumentasikan skema database, indeks, dan prosedur pemeliharaan penting untuk memahami dan memelihara database dengan benar. Next. Selanjutnya yaitu pengertian IRD, itu Entity Relationship Diagram, merupakan alat desain basis data yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem. Sebagai bagian dari pengembangan proyek situs web hiburan FinFun, ERD akan berkontribusi pada desain database yang efektif untuk menyimpan dan mengelola data terkait aktivitas hiburan yang disediakan oleh situs web. Next. Entity Relationship Diagram atau ERD dalam pengembangan proyek website hiburan FinFun merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan entitas utama dan hubungan antar entitas dalam suatu database. Data pendukung operasional dan fungsional dari website FinFun. ERD membantu merinci struktur data dan mengeksplorasi bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola dalam aplikasi ini. Next. Berikutnya yaitu pengertian CDM, yaitu Conceptual Design Model. Dalam pengembangan proyek website hiburan FinFun merupakan representasi konseptual bagaimana data akan disimpan dalam database proyek ini. CDM mencakup elemen kunci yang dikelola dalam database seperti pengguna, acara, ulasan, hiburan, dan elemen lain yang terkait dengan hiburan yang ditawarkan pada aplikasi FinFun. Next. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian PDM. Dalam sebuah desain database untuk proyek situs web hiburan FinFun, PDM atau Physical Design Model adalah representasi skema yang merinci secara teknis bagaimana struktur database akan disusun, diterapkan dalam lingkungan fisik termasuk tabel, indeks, data jenis, dan ketergantungan relasional antar tabel. PDM adalah langkah selanjutnya setelah CDM dan membantu merancang struktur database yang siap untuk diterapkan. Next. Baik, selanjutnya ada IRD website FinFun kami. Jadi, ERD Database FinFun adalah representasi visual yang menggambarkan struktur dan hubungan antara entitas dan atributnya dalam sistem aplikasi FinFun. Database ini dirancang untuk menyimpan informasi terkait hiburan, acara, atau aktivitas yang dapat ditemukan oleh pengguna. Melalui IRD ini, kita dapat memahami bagaimana data terkait dengan pengguna film, musik, lainnya diorganisir dan berinteraksi dalam aplikasi FinFun. Setelah menganalisis sistem basis data, akan menghasilkan beberapa entitas serta atribut yang digunakan pada basis data ini. Entitas dan atribut tersebut antara lain, yang pertama ada entitas pengguna. Untuk menyimpan informasi pengguna pada website ini, terdapat beberapa atribut penting, yaitu username sebagai primary key, email, password untuk menjaga keamanan akun pengguna. Yang kedua ada entitas film. Entitas film adalah salah satu entitas utama dalam database ini. Entitas ini dirancang untuk
menyimpan informasi tentang film-film yang ada. Terdapat beberapa atribut penting dalam entitas ini. Yang pertama, ID film sebagai primary key, judul film sebagai identitas film, deskripsi film sebagai penjelasan tentang film, trailer merupakan link cuplikan trailer sebelum menonton film. Yang ketiga ada entitas musik, sama sebelumnya seperti film dalam database kami, namun untuk membahas musik dan menyimpan informasi tentang musik. Terdapat beberapa atribut, yaitu yang pertama ID musik sebagai primary key, judul musik, lirik, deskripsi musik. Yang keempat ada entitas berita. Entitas ini berisi tentang berita terkini yang membahas seputar film dan musik. Dalam entitas ini berisi atribut yang pertama ada ID berita sebagai primary key, judul berita sebagai highlight berita, dan isi berita. Yang kelima ada entitas artis. Entitas ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang para artis atau seniman yang terlibat dalam industri musik atau film. Atributnya ada ID artis sebagai primary key, nama artis yang berisi nama lengkap atau nama panggung dari artis tersebut. Selanjutnya ada entitas platform musik. Dalam entitas ini digunakan untuk memberikan informasi tentang platform mana musik dapat ditemukan. Terdapat beberapa atribut seperti ID platform musik sebagai primary key, nama platform, link platform, untuk merujuk ke konten yang tersedia di platform tertentu. Selanjutnya, ada entitas platform film. Sama seperti sebelumnya, entitas ini digunakan untuk memberikan informasi tentang di mana film itu dapat ditemukan. Atributnya ada ID platform film sebagai primary key, nama platform, dan link platform. Selanjutnya ada entitas genre musik. Adalah entitas yang digunakan untuk mengkategorikan konten seperti musik ke dalam kategori genre tertentu. Hal ini akan membantu pengguna dalam mengelompokkan dan mengidentifikasi konten berdasarkan jenis atau gaya. Terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID genre musik sebagai primary key. Genre musik berisi nama genre atau kategori, dan genre musik bisa mencakup rock, pop, hip hop, dan lain-lain. Yang terakhir ada entitas genre film. Sama seperti entitas genre musik, untuk mengkategorikan konten, dan terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID genre film sebagai primary key, genre film, dan genre film pada film ini dapat mencakup aksi, komedi, drama, horor, dan sebagainya. Selanjutnya ada CDM website FindFun. CDM atau Conceptual Data Model menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang. Berikut adalah Conceptual Data Model atau CDM dari database FindFun yang telah dirancang. Pada CDM dari database FindFun terdapat 9 tabel utama yang saling terhubung atau mempunyai relasi, yaitu tabel pengguna, film, musik, berita, artis, platform musik, platform film, genre musik, dan genre film. Untuk penjelasan setiap tabelnya kurang lebih sama seperti pada ERD, di mana pada tabel pengguna, ia mempunyai username sebagai primary key dengan atribut lainnya email dan password. Kemudian ada artis sebagai tabel selanjutnya, mempunyai ID artis sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu nama artis. Selanjutnya ada tabel film, di mana ID film sebagai primary key dengan atribut lainnya judul film, deskripsi film, dan trailer. Selanjutnya terdapat platform musik, di mana, mohon maaf, setelahnya ada platform film, di mana ID platform film menjadi primary key dan atribut lainnya nama platform film dan link platform film. Kemudian ada genre film, di mana ID genre film sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu genre film. Kemudian di sini ada tabel like film, di mana like film ini tabel hasil dari relasi antara pengguna dan film, di mana terdapat foreign key, ID film, dan foreign key username. Selanjutnya terdapat tabel musik, di mana ID musik sebagai primary key dengan atribut lainnya yaitu judul musik, lirik, dan deskripsi musik. Kemudian musik juga berelasi dengan tabel platform musik, di mana ID platform musik sebagai primary key
dengan atribut lainnya nama platform dan link platform. Kemudian terdapat tabel genre musik di mana ID genre musik sebagai primary key dan atribut lainnya genre musik. Kemudian terdapat tabel like musik, yaitu tabel yang hasil relasi antara musik dan pengguna, di mana terdapat foreign key yaitu ID musik dan username. Dan tabel yang terakhir yaitu ada berita di mana ID berita sebagai primary key dan atribut lainnya judul berita dan isi berita. Next. Selanjutnya terdapat diagram PDM, yaitu berikut merupakan rancangan PDM atau Physical Design Model yang ada pada website Entertainment Fine. PDM atau Physical Design Model ini merupakan representasi skema yang merinci secara teknis bagaimana struktur database akan disusun, diterapkan dalam lingkungan fisik termasuk tabel, indeks, data jenis, dan ketergantungan relasional antar tabel. Database skema atau PDM Physical Design Model ini memiliki 14 tabel yang terdiri dari 9 tabel utama yang sama seperti tabel GPM dan IRD tadi, yaitu terdapat tabel pengguna, film, musik, berita, artis, platform musik, platform film, genre musik, dan genre film. Dan juga pada diagram PDM ini terdapat 5 tambahan tabel atau biasa disebut dengan tabel pivot atau intermediate table, yaitu yang pertama terdapat tabel film artis, di mana tabel ini berhubungan atau mengaitkan film dengan artis yang terlibat dalam produksinya. Data ini memfasilitasi pencarian film berdasarkan pemain dan staf yang terlibat, di mana pada tabel ini memiliki ID film sebagai foreign key dan juga ID artis sebagai foreign key juga. Kemudian yang kedua terdapat tabel musik artis, di mana tabel ini menghubungkan atau mengaitkan musik dengan artis yang terlibat dalam produksinya. Data ini memfasilitasi pencarian musik berdasarkan pemain dan staf yang terlibat, di mana pada tabel ini memiliki atribut yaitu ID musik dan ID artis sebagai foreign key-nya. Kemudian yang ketiga terdapat tabel film pengguna, di mana tabel ini mencatat interaksi pengguna dengan film, seperti film yang disukai oleh pengguna. Kemudian ini memberikan wawasan tentang preferensi dan aktivitas pengguna terkait film, di mana pada tabel ini akan berisi ID film, kemudian juga terdapat ID pengguna sebagai foreign key-nya, juga terdapat atribut tambahan, yaitu like film. Kemudian yang keempat terdapat tabel musik pengguna, di mana tabel ini mencatat interaksi pengguna dengan musik, seperti musik yang disukai oleh pengguna. Ini memberikan wawasan tentang preferensi aktivitas pengguna terkait dengan musik. Pada entitas ini terdapat ID musik dan ID pengguna sebagai foreign key, kemudian juga ada atribut tambahan yaitu like musik. Kemudian tabel pivot yang terakhir terdapat tabel pengguna berita, di mana tabel ini mencatat berita yang telah dibaca atau diakses oleh pengguna, di mana hal ini memberikan informasi tentang minat dan preferensi pengguna dalam hal berita hiburan. Bisa di next. Kesimpulan dari rancangan database yang cermat sangat penting untuk mengembangkan website entertainment Fine. Dengan rancangan yang tepat, Fine dapat menciptakan pengalaman pengguna yang personal, interaktif, dan aman. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pengguna dan berpotensi menjadikan Fine sebagai pemimpin dalam ruang hiburan online. Next. Nah, tadi adalah penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang rancangan database dari website Entertainment Fine. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.